Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini mata pelajaran matematika. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini Bu Zulfa akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, perlu diketahui tanda-tanda tanda-tanda pertidaksamaan terlebih dahulu, yaitu ada kurang dari, sama dengan, ada lebih dari, ada juga lebih dari sama dengan. Sebelum ke pertidaksamaan nilai mutlak, dari 3 soal ini tentukan mana yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk soal yang pertama, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Nah, di situ ada 2 variabel untuk soal yang pertama, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, sedangkan pertidaksamaan nilai satu variabel harus memuat satu variabel saja dan variabelnya harus memiliki pangkat tidak boleh lebih dari 1. Nah, di situ pangkatnya 1 tapi memiliki 2 variabel. Jadi itu bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk yang kedua, 7A lebih dari sama dengan 6 min A. Apakah itu pertidaksamaan linear satu variabel? Kita buktikan terlebih dahulu ya. 7A lebih dari sama dengan 6 min A. A-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 7A min A lebih dari sama dengan 6. Hasilnya 7A dikurangi A. A di sini memuat angka 1 ya. Jadi 7 dikurangi 1, 6. A lebih dari 6. Jadi ini memuat variabel 1, yaitu hanya A saja, dan pangkatnya tidak lebih dari 2, yaitu pangkatnya 1. Jadi ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk yang ketiga, M pangkat 2 kurang dari 85. Variabel di soal nomor 3 itu hanya M saja, tapi M-nya itu memuat pangkat 2. Jadi ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena memuat pangkat 2. Kemudian kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, bentuk umumnya pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah mutlak fx kurang dari A, atau mutlak fx lebih dari A, atau mutlak fx kurang dari sama dengan A, atau mutlak fx lebih dari sama dengan A, dengan ketentuan fx di situ atau fungsi x itu merupakan fungsi dari x dan A adalah konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu yang tidak memiliki variabel. Nah, sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak ada 7. Sifat-sifat ini harus kalian pelajari atau harus kalau bisa kalian hafal ya. Karena nanti cara mengerjakan soal itu mengacu pada sifat-sifat berikut. Untuk sifat yang pertama, mutlak X kurang dari A ekuivalen atau sama dengan negatif A kurang dari X kurang dari A, atau bisa dibaca X kurang dari A, X lebih dari negatif A. Untuk sifat yang kedua, mutlak X kurang dari sama dengan A ekuivalen dengan negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A.
Untuk sifat yang ketiga, mutlak X lebih dari A ekuivalen dengan X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, nanti himpunan penyelesaian atau hasilnya itu harus sesuai. Kalau soalnya lebih dari itu harus sesuai dengan ini, ada ataunya. Kemudian untuk sifat yang kelima, mutlak fx kurang dari mutlak gx ekuivalen dengan f kuadrat x kurang dari g kuadrat x. Untuk yang ketujuh, mutlak x sama dengan akar x kuadrat atau biimplikasi atau sama dengan mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat. Lebih jelasnya nanti kita lihat contoh soal ya. Terus contoh soal sifat yang pertama yaitu mutlak x kurang dari A ekuivalen dengan negatif A kurang dari x kurang dari A. Langsung ke contoh soal saja. Mutlak x min 4 kurang dari 3. Caranya kita harus merubah mutlak x min 4 kurang dari A itu ke bentuk negatif A kurang dari X kurang dari A. Nah, A di sini itu adalah 3 ini ya. Sedangkan X itu adalah X min 4. Kemudian kita rubah ke bentuk yang ini. Negatif A jadi negatif 3 kurang dari X min 4. X min 4 dari sini kurang dari A sendiri. Kemudian min 4 ini pindah ruas ke kanan dan pindah ke kiri. Negatif kalau pindah ruas jadi positif, menjadi positif 4 dikurangi 3 kurang dari X kurang dari 3 ditambah 4. Jadi 4 dikurangi 3 hasilnya 1 kurang dari X kurang dari 3 ditambah 4 hasilnya 7. Jadi himpunan penyelesaiannya harus 1 kurang dari X kurang dari 7. Nah, bentuk ini harus sesuai dengan ini. Kenapa kok di sini negatif dan di sini positif? Sesuai dengan hasilnya ya. Untuk kita memasukkan negatif atau positif itu mengikuti dari awal ya. Itu yang digunakan pada penggunaan rumus yang pertama. Tapi nanti kalau hasilnya positif itu tidak apa-apa ya. Contoh tadi itu juga termasuk contoh sifat yang kedua, sama saja ya. Untuk contoh kedua sifat yang ketiga ini juga berlaku untuk sifat yang keempat, hanya bedanya ada sama dengannya. Untuk sifat yang ketiga itu mutlak X lebih dari A ekuivalen dengan X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Contoh, mutlak X plus 2 lebih dari 6. Nah, X plus 2 ini adalah X nya dan 6 ini adalah A nya. Kemudian kita rubah ke bentuk seperti ini. X tadi X plus 2 kurang dari negatif A, 6 yang menjadi negatif 6, atau X plus 2 lebih dari 6. Kemudian plus positif 2 nya kita pindahkan semuanya ya. Pindah ke ruas kanan menjadi negatif, jadi negatif 6 dikurangi 2 atau X lebih dari 6 dikurangi 2. X nya ketemu, X kurang dari negatif 8 atau X lebih dari 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 8 atau X lebih dari 4. Bentuknya
bentuk akhir harus seperti ini ya, sesuai dengan ini sifatnya. Kemudian contoh yang ketiga, ini berlaku untuk sifat yang kelima dan sifat yang ketujuh. Mutlaks Fe kurang dari mutlaks Gx ekuivalen dengan F kuadrat X kurang dari G kuadrat X. Untuk sifat yang ketujuh, mutlaks X sama dengan akar X kuadrat. Berimplikasi atau ekuivalen dengan X pangkat 2 sama dengan X kuadrat. Nah, langsung ke contoh soal. Sifat yang kelima dan ketujuh ini berlaku untuk soal yang seperti ini ya. Mutlaks 3x min 4 lebih dari mutlaks 2x min 1. Ada dua tanda mutlaks ya, di ruas kanan dan di ruas kiri. Langkah pertamanya, kalian harus mengubahnya terlebih dahulu ke bentuk ini ya. Karena mutlaks X, anggap saja ini X-nya ya. Anggap saja ini X-nya, ini X-nya juga. Mutlaks X itu bisa kita rubah menjadi akar X kuadrat. Jadi mutlaks 3x min 4 itu sama dengan akar 3x min 4 pangkat 2. Sama juga mutlaks 2x min 1 itu sama dengan akar 2x min 1 pangkat 2. Kemudian karena keduanya memiliki akar itu bisa dihilangkan karena sama-sama memiliki akar ya, atau dicoret. Kemudian tinggal 3x min 4 pangkat 2 lebih dari 2x min 1 pangkat 2. Kemudian kita jabarkan 3x min 4 kali 3x min 4 lebih dari 2x min 1 kali 2x min 1. Jadi ini dikalikan terlebih dahulu. 3x kali 3x jadinya 9x kuadrat. 3x kali negatif 4 hasilnya negatif 12x. Negatif 4 dikali 3x jadinya negatif 12x. Negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya positif 16. Sama juga di ruas kanan, 2x kali 2x hasilnya 4x kuadrat. 2x kali negatif 1 hasilnya negatif 2x. Kemudian negatif 1 kali 2x hasilnya negatif 2x. Negatif 1 kali negatif 1 hasilnya positif 1. Kemudian kita kelompokkan yang bisa dikelompokkan, yaitu negatif 2x dengan negatif 2x. Ruas kanan negatif 2x, maksud saya ruas kiri negatif 12x kurangi 12x, ruas kanannya negatif 2x kurangi negatif 2x. Jadi 9x kuadrat dikurangi 24x ditambah 16 lebih dari 4x kuadrat dikurangi 4x plus 1. Kemudian kita kelompokkan jadi 1 ya. Kelompokkan jadi 1 ke ruas kiri. Sebenarnya ini bisa kalian kelompokkan juga ke ruas kanan, tapi bisa mengelompokkan ke ruas kiri ya. Langsung saja dikelompokkan sesuai dengan bentuk yang sama. Jadi yang kuadrat dengan yang kuadrat. Jadi 9x kuadrat dikurangi 4x yang tadi. Kemudian negatif 2 4x dikurangi, karena ini negatif 4x jadi positif 4x. Terus kemudian ditambah 16 dikurangi negatif 1 lebih dari 0. Harus ada ininya ya, harus ada lebih dari 0 karena semuanya sudah pindah ke ruas kiri. Kemudian disederhanakan, 9x kuadrat jadi kurangi 4 5x kuadrat, negatif 2 4x tambah 4 jadi 20x, positif 16 kurangi 1 15 lebih dari 0. Terus semuanya kita sederhanakan, bisa dibagi dengan 5 ya. Jadi hasilnya x kuadrat min 4x plus 3 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan,
difaktorkan menjadi X min 3 kali X min 1 lebih dari 0. Dapatnya dari mana? Pemfaktoran ini hasilnya harus sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 lebih dari 0. Cara mengeceknya, X min 3 kali X min 1. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 1 min X. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali 1 plus 3. Jadi berapa? X min X min 3X jadinya 4X plus berapa? Min tadi 3 ya. Min 3 kali min 1 positif 3 sama kan? Nah sama. Jadi cara mencari faktornya seperti itu. Cari yang dijumlahkan itu nanti sama dengan negatif 4. Kalau dikalikan itu sama dengan 3. Kemudian X min 3 lebih dari 0 atau X sama lebih dari 3. X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Kenapa kok harus ada? Ini namanya garis bilangan ya. Nah kita buktikan terlebih dahulu. Agak panjang memang. Kita buktikan terlebih dahulu mana himpunan penyelesaiannya ya. Daerah himpunan penyelesaiannya kita tentukan dengan garis bilangan. Yang kita cari adalah nilai yang lebih dari 0, daerah yang lebih dari 0 ya. Hasilnya lebih dari 0. Kita misalkan di sini ketemu 1 dan 3. Ini 1, ini 3, ini 0. Kenapa kok saya berikan tanda positif, tanda negatif, dan tanda positif? Ini nanti dilihat dari pembuktiannya ya. Jadi misalkan X-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan yang ini, persamaan terakhir, jangan persamaan yang awal tapi persamaan terakhir yang ini ya. Kita rubah. Kalau X sama dengan 0 sama dengan X kuadrat, jadi 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3. Berapa hasilnya? 0 kuadrat 0, 4 kali 0 0, 3. Jadi X nya sama dengan, jadi 3 ini lebih dari 0 kah? Ya, 3 lebih dari 0. Nah ini adalah daerah positif ya. Jadi daerah 0 itu kan ada di sebelah kirinya angka 1. Jadi kita kasih tanda positif. Oke, ini sudah dikasih tanda positif. Kemudian misalkan X sama dengan 2 itu ini di sini ya. Misalkan X sama dengan 2, kita masukkan ke sini. 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 3. 2 kali 2 pangkat 2 4 dikurangi 4 kali 2 8 ditambah 3. 4 dikurangi 8 min 4 ditambah 3 min 1. Min 1 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kurang dari 0. Jadi ini daerah, kalau kurang dari 0 itu adalah daerah negatif. Makanya di sini ada tanda negatif. Kemudian yang terakhir, kita misalkan X sama dengan, oh maaf, ini 4 ya, bukan 0 ya. Sama dengan 4 ada di daerah sini. Jadi 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 4 ditambah 3. Hasilnya 4 pangkat 2
16 kurangi 16 tambah 3, 16 kurangi 16 habis, jadi tinggal 33 lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu daerah positif. Jadi di sini kasih tanda positif. Nah, mana himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari jadi himpunan penyelesaiannya X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Kurang dari 1 itu ada daerah kiri, lebih dari 3 itu ada daerah kanan. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Kalau pertidaksamaan dengan soal yang seperti ini harus ada yang namanya garis bilangan ya. Lanjut untuk contoh soal cerita. Sebuah pabrik memproduksi sejumlah tas. Setelah bagian quality control melakukan pengecekan terhadap 100 tas yang bertipe sama, ternyata panjang tas mengalami sedikit penyimpangan sebanyak 5 mm dari panjang seharusnya 110 cm. Ukuran tali tas terpendek dan terpanjang berturut-turut adalah, kalau ada kata-kata terpendek dan terpanjang itu nanti pakai mutlak ya, karena ada positif dan negatifnya atau lebih dan kurangnya. Nah, langkah pertama, karena di sini tadi 5 mm sedangkan satuannya di sini adalah cm, kita rubah mm menjadi cm. 5 mm itu sama dengan 0,5 cm. Kemudian kita buat soalnya mutlak X karena selisih ya. Jadi X, anggap saja X itu adalah panjang tas, X ini 110, mutlak X min 110 kurang dari 0,5. Kemudian karena kurang dari kalau nggak ada kata lebih dari, yang dipakai kurang dari ya, maka pakai rumus yang min A kurang dari X kurang dari A. Jadi min 0,5 kurang dari X min 110 kurang dari 0,5. Jadi kita pindah ruaskan menjadi 110 dikurangi 0,5 kurang X kurang dari X kurang dari 0,5 plus 110. Jadi hasilnya 109,5 kurang dari X kurang dari 110. Jadi ukuran tali tas terpendeknya adalah 109,5 dan terpanjangnya 110,5 cm. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.